Halo, kembali lagi bersama Desain Dapur. Gue Bedil. Gua An. Sekarang kita berdua mau menceritakan masalah-masalah yang sering banget kita temuin di setiap pemasangan atau instalasi di rumah konsumen nih. Yuk ikutin terus videonya. Jangan di skip ya. An, gimana kabar? Sehat? Sehat dulu. Sehat. Iya. Gak puyeng kan mikirin konten? Puyeng sih enggak, cuma stres dikit. Stres kali lo. Wajar, namanya juga manusia, nggak apa-apa puyeng-puyeng sedikit. Terus sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Nah, pernah nggak sih lu nemuin masalah pas saat lu kan suka masang tuh instalasi di rumah konsumen? Pernah nggak lu nemuin masalah-masalah yang ada saat di rumah konsumen itu? Banyak deal, kadang-kadang kita juga nggak bisa prediksi. Soalnya kan kita juga nggak tahu pas pembangunan rumah tersebut gimana. Aduh, bener sih, emang kita kan nggak tahu ya saat proses pembangunan rumah itu kayak gimana. Tapi kayaknya emang rata ya, setiap perumahan yang kita pasang pasti aja ada masalahnya. Emang si deal pasti pas kita masang, Maaf, ada aja gitu ya? iya, ada Nah. aja itu kendalanya. Ya udah yuk, mending kita langsung aja kasih tahu apa aja masalah kita nih yang saat instalasi di Oke, rumah deal. konsumen. Gaskan. Gaskan nih ngasih tahu. Cekidot. Kok cekidot? Gaskan. Nah, jadi selama kita pemasangan di rumah konsumen, nggak selalu tuh teman-teman berjalan mulusan. Setiap pemasangan tuh nggak selalu berjalan mulus. Pasti ada aja masalah yang sering kita temuin di lapangan. Masalah-masalah yang kita alami juga sebenarnya udah nggak heran lagi sih deal. Gak heran sih, bener emang. Pasti ada aja gitu ya. Iya. Karena orang lapangan pasti ada aja masalahnya ya. Nah, dari sekian banyak masalah nih An, yang apa ya, yang bisa dibilang mungkin di video kita kali ini kita akan membagikan 3 masalah yang sering kita tangani nih ya kan Ana? Bener banget deal. Gak usah banyak-banyak nanti makin panjang nih durasinya. Ya udah, kalau gitu kita langsung share aja nih ke penonton ya. Tadi kan ada 3 masalah nih. Terus yang masalah pertama itu apaan? Yang pertama itu biasanya di bagian sisi tembok teman-teman. Biasanya tuh di bagian sisi tembok yang gak rata finishingnya. Mungkin kalau kalian lihat dari kasat mata itu lurus-lurus aja tuh temboknya teman-teman. Tapi pada saat pemasangan furnitur baru tuh kelihatan tembok yang gak rata. Loh, bukannya sebelum pemasangan itu udah diukur dulu ya, Dil? Ya bener banget, sebenarnya emang kita sebelum tahap pemasangan teman-teman itu kita ada namanya tahap pengukuran. Nah, tahap pengukuran itu biasanya kita mengambil garis berdasarkan garis besarnya. Kalau area tinggi itu agak susah juga sih An sebenarnya buat pengukuran di atas, karena nggak ada tangga di sononya. Dan biasanya ada selisih ukurannya 1 atau 2 cm pada bagian panjang bawah dan panjang atas teman-teman. An tuh. Oh gitu Biasanya ya, Dil. kita lebihin 1 atau 2 cm. Oh gitu ya, Dil. Selisih teman-teman. Selisih bukan lebih. Lebih mah enak dapat cungcungan. Anjay. Iya, jangan gitu ya, anjay. Dil? Iya begitu Aan. Jadi pasti selisih ya ukurannya di areanya. Pasti selisih. Itu kan kita selisih kurang lebih ya 1 sampai 2 sentian lah. Nah itu kan kalau masalah yang pertama, Dil. Terus kalau masalah yang kedua apaan? Nah, biasanya sih teman-teman masalah yang kedua itu masalah alam yang biasanya itu kita nggak bisa tebak, Emang teman-teman. masalahnya apa sih, Dil? Masalahnya itu rayapan. Gue geli banget kalau kalau ada rayap. Lah, kok bisa nongol gitu rayap? Ini bocah lagi lahlo bae dari tadi. Gue juga kagak tahu kalau rayap mah. Emang gue biang rayap. Ketawa. Ya kan pasti ada sebabnya dong rayap itu nongol. Ya sebab ya pasti kan ada akibat dari sebab, bener nggak? Iya dong. Iya, nah biasa sih yang gue tahu itu An dulunya itu perumahan atau wilayahnya itu rawa-rawaan. Selain itu ada lagi nggak sih, Dil? Nah selain itu biasanya ada lagi An, wilayah yang lembab juga disukai sama rayap. Contoh ada pipa pembuangan atau saluran got yang mampet atau drainase. Itu juga bisa jadi sarang rayap loh. Lu pernah nggak sih ngeliat rayap? Pernah dong. Di mana? Di sana. Sono mana? Ngerian sebenarnya kalau masalah rayap itu kan dia gampang, apalagi dia kan suka sama kayu ya. Tapi selawan kita punya solusinya nih. Lanjut nih, Dil, masalah yang ketiga emang apa? Lah lanjut lah, enak aja orang lanjut. Ya, Udah siap lanjut. banget begini. Yang masalah apaan?
Masalah pada saat pengeboran ke dinding nih teman-teman, atau ke tembok. Loh, dinding kok disalahin, Dil? Lu udah berapa kali sih ngomong lo? Ya sabar, Dil, lanjut aja udah. Yuk. Lanjut, lu dari tadi lo halo mulu, gue kesel banget dengernya dari tadi. Tawa lagi lu, sialan dangkalan lu. Jadi kenapa nih masalah pengeboran itu kita harus hati-hati. Ya. Karena kita nggak tahu juga di belakang tembok itu ada jalur pipa atau kabel. Kalau sampai itu terjadi pengeborannya tembus ke tembok, berabe urusannya jadi panjang. Emang pernah, Dil, kayak gitu? Bujuk. Lalu pernah yang lagi masang di sono. Oh iya juga ya. Pas dia lagi ngebor, berat, Bocor tembus. ya? Kan air langsung munjar tuh ke situ. Iya. Wah, gitu. Kan basah semua tuh baju. Yaudah yuk, biar nggak kelamaan kita share aja nih 3 cara mengatasi masalah yang tadi udah gue bilang. Yap, bener banget. Kita langsung kasih tahu mengatasi masalah yang ada tadi di video sebelumnya gue udah kasih tahu. Ada 3 masalah. Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin masalah nih. Masalahnya penyelesaian masalah. Yang pertama kan ada tembok miring. Tembok miring biasanya si tukang itu bikin kupingan itu 2 cm atau lebih karena supaya biar pas saat instalasi atau pemasangan ketika menemui tembok yang miring itu gampang tinggal biasanya kalau tukang nih yang gue tahu ya. Iya. Kalau gue suka ngikut gitu masang biasanya itu kita kasih parutan. Parutan apa ya? Bukan parutan apa, serutan teman-teman. Itu biasanya diserut, kalau enggak kita potong si kupingan itu agar rata sama tembok. Nah, biasanya untuk tembok yang enggak rata, biasanya itu kita bikin kupingan 2 cm atau lebih di kiri atau kanan kabinet. Kenapa itu kupingan kita bikin lebih 2 cm bahkan kenapa kita bikin 2 cm bahkan bisa lebih? Karena pas saat menemukan tembok yang miring atau enggak rata, nanti kita manfaatkan kupingan itu kita serut atau kita potong. Jadi biar supaya persisi sama si tembok yang enggak rata itu, teman-teman. Terus kalau mengatasi masalah yang kedua itu gimana, Dil? Yang rayap. Ah? Yang rayap. Rayap? Iya, rayap. Emang ada ya? Ada dong rayap. Oh iya, yang lupa. geli itu kan. Udah sore lagi gue mau pulang. Jam berapa nih pulang? Nah, ini udah jam Kacau. waktunya orang, ya gue mau orang kantor, jam gue jam orang kantor, iya. Lu gue manajer sih. Yaudah kita langsung atasin aja nih masalah rayap. Masalah rayap itu biasanya saat pengukuran sebelum memastikan konsumen itu jadi apa kagak atau deal, itu kita kasih atau kita tanya dulu sebelumnya perumahan ibu atau bapak itu pernah atau belum udah pernah atau belum disuntikan anti rayap. Terus kalau ternyata dia pernah nemuin rayap gimana? Nemuin rayap? Iya. Nemu duit kali. Kita saranin konsumen untuk menyuntikan anti rayap di setiap rumahnya. Atau kita tawarin bahan yang benar-benar dia anti rayap. Itu PVC board-an. Itu udah jamin kuat banget PVC board. Tapi ada nggak langkah yang awal kita lakuin? Langkah dan pasti anjay, langkah-langkah yang kita mau lakuin ngatasi rayap nih. Iya. Biasanya sih kalau anjay, santai banget gue. Iya. Baik. Pak, ada dongan, pastinya adaan. Ada ya? Sebelum tahap pemasangan atau tahap instalasi, kita selalu menyemprotkan anti rayap. Menyemprotkan. Menyemprotkan. Oh iya, menyemprotkan anti rayap di setiap kabinet di setiap kabinet yang mau kita pasang atau di area kabinet yang mau kita pasang. Oh gitu ya, Dila. Lah bener lah, emang begitu, emang gimana? Ya keren gitu. Terus kalau yang masalah ketiga gimana nih? Ada banyak amat, lagi gue mulu. Lu kayak kali-kali. Lu kan objektif. Nah, yang untuk saat ini masalah ini sebenarnya agak sulitan. Kita nggak bisa anuin kasat mata karena kan posisinya itu di balik tembok ya. Tapi yang paling gue tahu tuh ketika tukang mau ngebor itu dia ngetok-ngetok tuh. Ngetok-ngetok. Bukan ngetok-ngetok. Bukan ngetok-ngetok numpang tidur. Dia ngetok-ngetok. Tahu nggak nih jalur pipa yang mana, ada jalur kabel apa nggak di baliknya. Biasanya kalau bunyinya tok-tok-tok, bukan tok-tok assalamualaikum, bukanan. Bukan. Biasa kalau kita ketok-ketok suaranya kopong, agak kopong atau gak padat, kemungkinan besar ada jalur pipanyaan. Berarti masih ada dong kemungkinan pipa itu kebor. Kayaknya masih dah. Jadi pas saat pengeboran butuh insting yang luar biasa si tukangyaan. Dan ternyata
kalau udah pakai insting nih tetap kena terus gimana dia? Ya udah gitu, mau gimana lagi, musibah apes bagaimana, ya udah, tapi ya kita tanggung jawab. Ya udah, berarti kalau misalkan kita bor udah pakai insting tetap masih kena, kita bertanggung jawab untuk penambalan si pipa tersebutan. Terus kalau udah dibobok temboknya terus nambelnya pakai apaan Dil? Nambel temboknya, mungkin tadi gue udah bilang, nanya sama Lai no, kalau nggak sama tukang no, namanya pelet, tanya, dia mantan Lai. Biasanya kita tambel menggunakan kompon agar rapat kembali, tapi sebelum temboknya ditambel, pipanya dulu kita, apa tuh namanya, kita kasih lem khusus agar rapat kembali, baru tuh di bagian pipa, di bagian tembok yang udah kita bobok tadi, kita tambel lagi. Oke teman-teman, itu adalah tadi 3 masalah dari permasalahan. Pertama itu ada tembok miring atau nggak rata, dan yang kedua ada rayap, dan yang ketiga itu ada pengeboran tembus pipa. Tadi itu juga kita udah ngasih tahu loh dari penjelasan, terus cara pengatasinya dan penyelesaiannya gimana. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai suara kita, bisa komen di bawah, atau kalian yang mau ngasih tantangan apalagi ke kita, review apalagi, komen di kolom komentar di bawah. Pokoknya setiap ada masalah pasti ada solusinya. Tapi kalau urusan custom furnitur, ingat Desain desain dapur. dapur.